Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nala Asfia Muna, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 3 semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebagian materi tentang mata kuliah Ulumul Hadis mengenai hadis maudhu dan ilmu al-jarh wa ta'dil. Selain itu, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester tentang urgensi dan lesson learned mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, pertama-tama saya akan memaparkan sebagian materi Ulumul Hadis mengenai hadis maudhu. Secara bahasa, hadis maudhu berasal dari kata wadha'a yang berarti menjatuhkan atau menurunkan. Dalam konteks ini, berarti hadis ini diturunkan atau dijatuhkan derajatnya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan secara istilah, hadis maudhu adalah perkataan atau perbuatan yang dibuat-buat dan diklaim berasal dari Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau sendiri tidak pernah mengatakan ataupun melakukannya. Sejarah kemunculan hadis maudhu, ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis maudhu ini kemunculannya pada masa Rasulullah SAW yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Hal ini dibuktikan dengan adanya ancaman keras dari Rasulullah SAW tentang barang siapa yang mendustakan atas nama beliau. Nah, ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis maudhu ini muncul pada tahun 40 Hijriah, yaitu pada saat terjadinya konflik politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada peristiwa ini muncullah aliran-aliran, yaitu Syiah, Khawarij, dan sebagainya. Selanjutnya, derajat hadis maudhu. Derajat hadis maudhu ini dianggap paling rendah atau bahkan lebih buruk dari hadis dhaif biasa. Nah, hukum meriwayatkan hadis maudhu ini, ulama sepakat bahwa haram meriwayatkan tanpa menjelaskan statusnya. Cara mengetahui hadis maudhu ini dapat dilihat dari pengakuan perawi itu sendiri. Seperti contohnya Abu Ismah Nuh bin Maryam yang mengaku bahwa dirinya memasukkan hadis tentang keutamaan surat dalam Al-Quran. Dan dapat dilihat juga dari ketidaksesuaian tahun lahir perawi dan tahun wafat gurunya. Apabila mereka tidak sezaman, tidak mungkin mereka itu bertemu. Nah, dan yang ketiga itu fanatisme ideologi perawi, di mana hadis itu disesuaikan dengan mazhab atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir, isi dan bahasa hadis itu bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis sahih. Seringkali terdapat kejanggalan atau ketidakfasihan dalam lafadznya. Nah, motif dari pemalsuan hadis ini dapat dilihat dari motif keagamaan. Mereka itu ingin mendorong masyarakat untuk rajin beribadah dan menjauhi maksiat. Biasanya hadis itu bentuknya dorongan ataupun ancaman. Mereka niatnya baik, tetapi caranya itu salah dan sangat berbahaya. Dapat dilihat juga dari motif ideologi dan politik. Seperti contohnya, yaitu kelompok Syiah, mereka mengunggulkan pemimpinnya. Mereka membuat hadis palsu yang berisi tentang sebaik-baik manusia itu adalah Ali. Barang siapa yang melakukannya, maka dia kafir. Dan yang terakhir itu adalah motif duniawi. Ada yang membuat hadis palsu itu untuk menyenangkan penguasa demi mendapatkan hadiah. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu ini membahas tentang penilaian terhadap kualitas perawi, baik berupa celaan ataupun pujian. Al-jarh atau celaan dalam konteks hadis ini berarti kritik terhadap perawi yang memiliki kekurangan sehingga riwayatnya itu tidak diterima. Dan adapun at-ta'dil, yaitu pujian. Dalam konteks hadis ini berarti memberikan pujian terhadap perawi karena sudah memenuhi kriteria keadilan ataupun kejujuran dalam periwayatan. Ilmu al-jarh wa ta'dil digunakan untuk menyeleksi atau menguji validitas sanad hadis serta untuk mengetahui kredibilitas para perawi dilihat dari berbagai aspek. Sebab dijalankannya al-jarh yaitu perawi yang sering keliru atau pelupa, serta bertabiat buruk atau fasik dan tidak amanah dalam menyampaikan riwayatnya. Adapun sebab dijalankannya ta'dil yaitu melihat perawi yang memenuhi kredibilitas perawian, yaitu meliputi adil, beliau dikenal adil, jujur, dan memiliki hafalan yang kuat.
serta dalam riwayatnya itu sesuai dengan riwayat terpercaya perawi lainnya. Selanjutnya, tingkatan al-jarh. Yang pertama, menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah. Contohnya sighat layyinul hadis dan fihi dha'fun. Yang kedua, menunjukkan tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Contohnya sighat fulanun la yuhtaju bihadithi dan lahu manakiru. Yang ketiga, menunjukkan tidak bisa ditulis hadisnya. Contohnya fulanun la yuktabu hadithuhu. Yang keempat, menunjukkan tuduhan berbuat atau yang sejenisnya. Contohnya sighat yasriqul hadith. Yang kelima, menunjukkan sifat dusta atau semacamnya. Contohnya sighat kadzabun dan wada'un. Dan yang terakhir, menunjukkan dusta yang berlebihan. Dan ini seburuk-buruknya tingkatan. Contohnya sighat fulanun akdzabun nas. Kemudian ada pula tingkatan ta'dil, yaitu yang pertama tingkatan tertinggi, meliputi fiqh mutqin, fiqh, thabat hujjah, thabat, dan yang terakhir thabat fiqh. Yang kedua tingkatan menengah, meliputi fiqh, shaduq, la ba'sa bihi, dan laisa bihi ba'sun. Dan yang terakhir tingkatan bawah, meliputi mahallu as-sidqu, jayyid al-hadith, sharih al-hadith, syaikhun hasan al-hadith, saduq al-hadith, dan yang terakhir suwailihun. Dari kesimpulan materi yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu hadis maudhu ini mengajarkan kita untuk berhati-hati terhadap riwayat yang tidak benar ataupun palsu. Sedangkan ilmu al-jarh wa ta'dil memberikan kita metode untuk menyaring sebuah hadis berdasarkan kredibilitas perawinya. Dengan memahami kedua ilmu ini, maka kita ikut menjaga kemurnian sabda Nabi Muhammad SAW agar tidak tercampur dengan kebohongan ataupun manipulasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang urgensi mata kuliah ulumul hadis. Sebagai mahasiswi prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, materi ulumul hadis ini memiliki peran yang sangat penting. Karena dalam menafsirkan suatu ayat Al-Quran itu juga memerlukan hadis-hadis. Hadis ini seringkali menjadi tafsir bagi ayat-ayat yang masih bersifat global. Atau hadis ini menerangkan asbabun nuzul dari suatu ayat pada Al-Quran. Nah, dengan memahami ulumul hadis, kita dapat mengetahui dan dapat membedakan mana hadis yang sahih, hasan, dhaif maupun maudhu'. Dan kita juga dapat mengetahui keabsahan suatu hadis, lihat dari kredibilitas sanad dan matanya. Selanjutnya, penjelasan tentang lesson learned dari mata kuliah ulumul hadis. Mahasiswa memahami ulumul hadis, memahami hadis bukan sekedar merupakan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, tetapi merupakan sumber hukum kedua yang otoratif. Dengan ini, menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya sunnah juga menjadi pedoman hidup. Yang kedua, kritis dalam memahami validitas hadis. Melalui pembelajaran klasifikasi hadis dan kredibilitas perawi, mahasiswa mampu membedakan antara hadis sahih, hasan, dhaif maupun maudhu' serta kredibilitas para perawi. Jadi, mahasiswa dalam menyampaikan ataupun menggunakan hadis itu bisa memilah dulu. Jadi, agar tidak terjadi kekeliruan. Yang ketiga, mahasiswa menjadi sadar betapa telitinya para ulama hadis dalam menjaga kemurnian sabda Nabi Muhammad SAW. Dengan ini, mahasiswa mampu meneliti, berhati-hati dalam memilih hadis untuk digunakan, disampaikan, ataupun dipelajari. Jadi agar menjauhkan dari kekeliruan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kekeliruan dalam penyampaiannya. Dan semoga penyampaian tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Sawaun STHI M.Hum yang telah membimbing dan mengajarkan mahasiswa untuk memahami mata kuliah ulumul hadis selama 1 semester ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.